Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Damai sejahtera yang dari Allah Bapa, yang melampaui segala akal manusia, itulah yang menguasai hati dan pikiran kamu sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Firman Tuhan buat kita pada minggu ini, Minggu 29 Agustus 2021. Firman Tuhan dari Markus pasal 7 ayat 17 sampai ayat 23. Demikian firman Tuhan. Sesudah ia masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak, murid-muridnya bertanya kepadanya tentang arti perumpamaan itu. Maka jawabnya, "Apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, karena bukan masuk ke dalam hati tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban? Dengan demikian, ia menyatakan semua makanan halal." Katanya lagi, "Apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya, sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang." Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, suatu kali seorang dosen mengajar mahasiswanya. Ia berkata, "Hati-hatilah dengan makanan. Banyak makanan di sekitar kita yang bisa menjadi haram. Bahkan goreng pisang sekalipun bisa haram," katanya. Mendengar hal itu, para mahasiswa menjadi bingung. Mereka saling melihat. Kemudian seorang mahasiswa bertanya, "Kenapa Pak dosen, Bapak mengatakan makanan goreng itu haram?" Kata mahasiswa kepada dosennya. Lalu Pak dosen menjawab, "Goreng yang kita makan bisa menjadi haram jika saudara memakannya 5, sementara saudara hanya membayarnya 2. Bahkan makanan di meja dapur saja bisa menjadi haram ketika saudara bersungut-sungut memakannya, tidak dengan hati yang bersyukur. Dan makanan di pesta juga bisa menjadi haram atau najis bila kita mengambil 5 piring bagian kita, padahal yang lain belum mendapatkan 1 piring saja makanan." Mendengar penjelasan dosennya, kemudian mahasiswa itu mengerti dan mereka tertawa. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, benar sekali, semuanya bisa menjadi haram. Semuanya bisa menjadi najis. Semua adalah tentang hati kita. Bukan makanannya yang membuat najis, tetapi hati kita, cara hidup kita. Masalah najis atau tidak najis bukanlah masalah makanannya. Bukan yang masuk ke dalam mulut, tetapi yang keluar dari mulut kita, dari hati kita, dari diri kita. Persoalan najis atau tidak najis itu adalah ukuran hati. Hati kitalah yang akan menentukan makanan dan minuman itu najis atau tidak. Sikap hati yang benar, ucapan dan perbuatan yang benar, itulah yang menentukan bahwa kita tidak najis. Jemaat yang terkasih, kalau ditanya persoalan hati, siapa yang mengetahui hati seseorang? Hanya Tuhan yang mengetahui isi hati kita. Hanya Tuhan yang bisa melihat isi hati setiap manusia yang diciptakannya.
Siapa yang bisa mengetahui isi hati seseorang? Bisa saja seseorang itu tertawa, tetapi hatinya menangis. Bisa saja seseorang itu kelihatan baik, ternyata ia punya maksud tertentu. Dalamnya laut dapat diduga, tetapi dalamnya hati siapa yang tahu? Tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui isi hati orang lain. Isi hati seseorang sangat sulit untuk kita ketahui. Berbeda dengan Tuhan, Ia sangat mengetahui segala isi hati kita. Bahkan Ia lebih tahu isi hati kita daripada kita sendiri. Ia adalah Maha Tahu atas segala hati dan perbuatan kita. Itulah yang menjadi tema buat kita pada minggu ini. Tuhan mengetahui isi hatimu. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada nas ini Yesus menjawab tuduhan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang menuduh murid-muridnya telah melanggar hukum adat. Yesus sedang berdebat dengan para ahli Taurat mengenai aspek-aspek yang berbeda dari hukum atau adat istiadat yang menunjukkan tentang persoalan najis dan tidak najis dalam tata cara makan dan minum. Kenajisan dijadikan faktor yang membedakan atau menunjukkan seseorang itu beriman atau tidak beriman, saleh atau tidak saleh. Persoalan najis dan tidak najis telah dijadikan senjata oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat untuk menyerang orang lain. Jemaat yang terkasih, sebenarnya apakah yang najis dan mana yang tidak najis? Untuk menjawab ini, Yesus tampil memberi tanggapan atas persoalan ini. Yesus mengajar para pendengarnya, Yesus mengajarkan kepada kita semua arti najis dan tidak najis sesuai dengan kehendak Tuhan. Bagi Yesus yang disebut najis bukan apa yang tampak lahiriah, termasuk soal makanan yang masuk ke dalam tubuh, tidak akan menajiskan seseorang. Yesus berkata bahwa apapun yang dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya. Tetapi apa yang keluar dari diri seseorang, itulah yang menajiskannya. Kita boleh membaca di ayat 15. Artinya apa yang masuk ke dalam tubuh tidak membuat seseorang itu najis. Namun yang keluar dari mulutlah yang membuat seseorang itu menjadi najis. Apa itu yang menajiskan seseorang? Kita boleh melihat dalam ayat 21 sampai ayat 23 dikatakan, yang menajiskan seseorang yaitu segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam, dan inilah yang dapat menajiskan manusia. Jemaat yang terkasih, hati ibarat sumber mata air. Bila sumbernya kotor, maka kotorlah airnya. Namun bila sumbernya bersih, maka bersihlah airnya. Untuk itu jagalah hati kita, jagalah perkataan kita, jagalah pikiran kita, jagalah segala ucapan dan perbuatan kita kepada orang lain. Adalah hal yang percuma ketika kita berdoa pagi, siang, dan malam, tetapi kita hanya mengeluarkan kata-kata dan perbuatan yang menyakiti, merugikan orang lain, dan tidak menunjukkan kasih kepada mereka. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tolak ukur kehidupan dan iman kita sebagai orang percaya di hadapan Tuhan bukanlah dalam hal makanan dan minuman,
seperti yang dibuat oleh orang Farisi dan ahli Taurat yang sengaja menyerang murid Yesus hanya karena persoalan memakan makanan tanpa mencuci tangan. Mereka memang kelihatan suci, mereka memang kelihatan saleh, namun hati mereka jahat. Mereka menyerang orang lain dengan adat-adat istiadat mereka. Dan Tuhan mengetahui semua isi hati mereka. Mereka kelihatan baik, namun mereka sesungguhnya menjauhi firman Tuhan. Jemaat yang terkasih, yang membuat kita itu najis bukan apa yang masuk, tetapi apa yang keluar dari mulut kita, dari hati kita. Selama hati kita tetap diterangi oleh Roh Kudus-Nya, selama hati kita diterangi oleh firman, maka hati kita akan bersih. Dan yang keluar dari hati kita, mulut kita, diri kita akan berkenan kepada Tuhan. Dan perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan-perbuatan yang najis itu akan jauh dari kehidupan kita. Mari kita selidiki hati kita. Sudahkah kita berkenan di hadapan Tuhan? Kita bisa menutupi segala yang tidak baik di hadapan orang lain, namun kita tidak dapat menutupi seujung rambut pun perkataan atau perbuatan atau isi hati kita di hadapan Tuhan. Tuhan tahu semua isi hati kita. Tuhan tahu semua isi pikiran kita. Bahkan Ia lebih tahu diri kita daripada kita sendiri. Karena Tuhan mengetahui segala isi hati kita, untuk itu kita harus siap untuk dikoreksi, dibentuk serta diperbaharui oleh Tuhan. Biarlah firman Tuhan dan Roh Kudus-Nya yang selalu mengisi hati kita, sehingga yang keluar dari diri kita, dari hati dan pikiran kita adalah berkenan di hadapan-Nya. Amin. Marilah kita berdoa. Allah yang senantiasa memelihara kehidupan kami bersyukur buat anugerah penyertaan Tuhan. Kami telah mendengarkan firman-Mu. Berkatilah firman-Mu agar berbuah dalam kehidupan kami. Mampukan kami ya Tuhan, untuk tetap dapat menjaga hati kami, pikiran, perkataan dan perbuatan kami. Sehingga kami dapat menunjukkan bahwa kami adalah orang-orang yang telah Engkau selamatkan. Engkau adalah Allah yang mengetahui segala isi hati kami. Untuk itu ya Bapa, perbaharuilah hati kami, perbaharuilah hidup kami, sehingga apa yang keluar dari diri kami tidak menajiskan kami. Berkati kehidupan kami, berkati segala harapan kami. Tuhanlah yang mencukupkan segala kebutuhan kami, dan Tuhanlah yang memelihara segala langkah perjalanan kami. Yang sedang sakit dan yang sedang berjuang melawan COVID, Tuhanlah yang menyembuhkan dan memulihkan mereka. Kami percaya Tuhan senantiasa menyertai segala kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terimalah doa kami. Melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Tuhan Yesus memberkati kita.